Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kebetulan perusahaannya ada di Situbondo, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wah, jangan lupa ini. Ini perusahaan saya ini salah satu penggerak ekonomi di kota Situbondo. Situbondo. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, enak belum? Ini biasanya kami ekspor, tapi ekspor. Ya, biasanya kami ekspor. Jadi ini kami yang di Situbondo, pabrik kami di sana memperkerjakan sekitar 5.000-an ibu-ibu. Wow. 5.000. 4 bulan tidak dibayar dan dirumahkan ratusan karyawan geruduk pabrik pengalengan udang beku di Situbondo. Pabrik itu saham mayoritasnya dimiliki oleh anak Presiden ke-7 Jokowi, Kaesang Pangarep. Aksi yang dilakukan oleh ratusan karyawan dan buruh PT PMMP di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Situbondo ini berlangsung pada Rabu siang kemarin. Masa menuntut pembayaran gaji yang tidak dibayar oleh perusahaan, bahkan para buruh juga dirumahkan tanpa kejelasan nasib. Dan diantaranya di PHK secara sepihak. Sedikitnya ada 176 karyawan tetap, 50 staf, dan 50 orang pekerja harian yang tidak dibayarkan gajinya selama 4 bulan terakhir. Masalah gaji yang terlambatan 4 bulan, terus sama uang pesangun, ini nggak ada kepastian juga tanggal berapa, bulan berapa, dari pihak PMMP sendiri nggak ada kepastian yang jelas gitu. Jadi mau dianggarkan terus. Makanya aksi ini kami laksanakan pada hari ini. Ya semuanya itu karena kondisi perusahaan yang sudah sakit, sakit parah, sehingga ya terjadi keterlambatan gaji. Ini perusahaan saya ini salah satu penggerak ekonomi di kota Situbondo. Situbondo? Ya. Bangga, kita harus bangga. Ya memang hebatnya Mas Kaesang dari dulu bisnisnya itu. Bisnis. Dari politik jadiin bisnis. Iya. Benar. Kalau kita melihat orkestrasi politik Mas Kaesang Pangarep, saya kira dari lubuk hatinya yang paling dalam ingin maju juga di pilkada. Dulu dikaitkan dengan Depok, dulu dikaitkan dengan Bekasi, dikaitkan dengan Jakarta, dikaitkan dengan Jawa Tengah, dan seterusnya dan seterusnya. Praktis setelah itu, publik meyakini kalau tak ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kaesang kemungkinan besar maju. Apalagi survei-surveinya sudah sampai Sidratul Muntaha di Jawa Tengah khususnya. Kampanye di Jakarta, tapi kuatnya di Jawa Tengah. Tapi putusan Mahkamah nomor 70, Mahkamah Konstitusi nomor 70, itu kan menghapus betapa Mas Kaesang yang saat itu juga diproyeksikan maju pilkada, wassalam, nggak bisa maju, kanal penutup. Soal roti harganya 400, jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya dan seterusnya. Gaya hidup mewah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi sorotan setelah menaiki jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Selain membuat dirinya dilaporkan ke KPK, kini bisnis milik Kaesang juga turut disorot. Pertama ada mangkokku yang menjual berbagai macam rice bowl. Kaesang mendirikan bisnis ini pada tahun 2019 bersama Chef Ardot, Randy Kartadinata, dan Gibran Rakabuming. Namun beberapa gerai mangkokku di Jakarta kini tampak sepi, seperti di Tanjung Duren dan Kemanggisan. Kemudian bisnis kuliner yang ayam yang didirikan pada tahun 2019 juga mulai lesu. Di gerai kawasan Tanjung Duren misalnya, hanya ada 1 pembeli dalam kurun waktu 1 jam. Selanjutnya, bisnis yang cukup terkenal yakni Sang Pisang pun sama. Gerai di kawasan Menteng tampak sepi dari pembeli. Selama lebih dari 2 jam memantau di hari Sabtu dan Minggu, tidak ada pembeli yang datang. Kemudian bisnis kuliner Markobar yang didirikan Gibran beberapa sudah tutup. Di kawasan Cikini, gerai Markobar tutup permanen dan diganti gerai Sang Pisang. Sementara di Pondok Bambu, gerai Markobar tak lagi ditemukan. Begitu juga dengan gerai di kawasan Kebon Ceruk juga tutup permanen sejak lama dan berganti menjadi kios.
Adapun Gibran menyerahkan bisnis Markobar kepada Kaisang setelah terjun ke dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Wah, ini perusahaan punya Kaisang ternyata ya sudah 4 bulan tidak membayar karyawannya nih. Dan ini menjadi viral di media sosial dan di portal berita juga sudah banyak yang mengutip ini. Bahwa perusahaan Kaisang ya, perusahaan pengalengan udang beku ya di Situbondo, Jawa Timur. Yang dulu sempat viral karena sahamnya langsung naik di saat Gibran dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo. Tapi sekarang ini perusahaan itu pilot dan tidak bisa membayar karyawannya hingga 4 bulan. Kan miris sekali ini, sedangkan Kaisangnya kemarin jalan-jalan ke Amerika pakai jet pribadi. Tetapi karyawannya sampai 4 bulan nggak dibayar. Ini bagaimana ini kejadian seperti ini? Ya ini mungkin karena ya efek Pak Jokowi sudah purna tugas ya, sudah lengser. Ya mau bagaimana lagi ya, bapaknya sudah lengser, akhirnya anaknya pun ya gulung tikar lah. Dan sekarang sudah jarang sekali tampil di media ya. Bahkan di podcastnya pun dia jarang tampil, dan ini miris sekali ya, sebuah perusahaan besar. Ya itulah buktinya kalau memang selama ini kan ada privilege jadi presiden ya. Jadi siapa yang berdiri di belakang Kaisang tentunya lah orang tuanya dan ya menteri-menterinya dan pengusaha-pengusaha kaya. Semuanya lah, karena apa? Bapaknya seorang presiden. Tetapi giliran bapaknya sudah lengser ya kita bisa saksikan sendiri kenyataannya, dan itu miris sekali, karyawannya sampai 4 bulan nggak dibayar. Dan bahkan ya usaha UMKM seperti mangkokku dan yang lain-lain ini sudah pada tutup. Markobar ternyata setelah dicek semua sudah pada tutup, sudah ganti ya tokonya sudah tutup semua, banyak sekali yang sudah tutup. Dan ini mungkin efek dari bapaknya sudah lengser, jadi mau gimana, nggak ada ya lagi yang membackup. Dan itu kan sekarang terbukti kan bahwa selama ini usahanya melebar, usahanya wah nggak ada yang ngalahin. Rupanya memang benar di belakang ada bapaknya yang seorang presiden. Dan setelah bapaknya lengser terbukti, kita nggak usah ditunjuk-tunjukin, netizen sudah pandai, sudah ya pintar lah mengulik beritanya, munculkan beritanya. Jadi kita nggak perlu lagi nih, bukan kita mengolok-olok atau menjelek-jelekan ya, kenyataannya seperti itu. 4 bulan pabrik pengalengan udang beku ya di Situbondo, Jawa Timur, PMMP, itu 4 bulan karyawannya tidak dibayar. Kan miris sekali terjadi seperti itu. Jadi ya dimohonlah kepada Pak Kaisang ini untuk istilahnya membereskan nggak ya, katanya ini mau memberantas kemiskinan nih, visi misi dari Pak Prabowo sendiri ya. Nah di situ ada wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah kakaknya Kaisang sendiri. Dan ini kan sebuah fenomena yang menurut saya sih sangat lucu sekali ya. Kemarin dialu-alukan ya, sekarang memang aura kebintangan Pak Jokowi memang telah hilang ya. Setelah 20 Oktober beliau purna tugas, aura kebintangannya memang langsung memudar. Dan semua mata, sorot mata semua tertuju kepada presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto ya. Dan buktinya ini perusahaan Kaisang aja sampai gulung tikar. Ya mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Dan apabila ada yang menonton video ini, ada yang berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam waras. Inilah negara Indonesia yang sangat kaya raya, tapi menjadi negara yang paling menyedihkan di dunia. Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangatlah berlimpah ruah. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, kekayaan dari sumber daya alam yang berlimpah itu tidak pernah sedikit pun bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri.
Padahal jika sumber daya alam itu bisa dikelola dengan baik dan benar, maka sudah pasti seluruh rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat makmur dan sejahtera. Karena sumber daya yang tidak terbatas itu meliputi segala unsur yang bisa memenuhi segala kebutuhan manusia untuk membangun sebuah negara yang maju. Mulai dari kekayaan laut, kekayaan pariwisata, kekayaan tambang, kekayaan pertanian dan rempah-rempah, kekayaan minyak, kekayaan hutan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa masalah utama yang menjadikan Indonesia begitu sulit untuk maju dengan sumber daya alam yang memukau itu? Dan apa yang salah dari negara kita hingga kekayaan alam itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat pribumi Indonesia? Karena sejak meraih kemerdekaan 79 tahun yang lalu hingga sampai detik ini, rakyat Indonesia belum pernah sedikit pun merasakan dan menikmati arti dari sebuah kemerdekaan yang sebenarnya. Maka disinilah peran seluruh pemerintah Indonesia patut dipertanyakan. Dalam konteks ini, Presiden beserta seluruh jajaran kabinet menterinya, karena Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, dia memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh atas kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana perintah dari konstitusi. Seharusnya sumber daya alam yang melimpah ruah ini bisa menjadi harta paling berharga jika dikelola oleh sumber daya manusia yang cerdas dalam sistem pemerintahannya. Karena sejatinya rakyat Indonesia itu tidaklah sebodoh sebagaimana yang telah dunia anggap selama ini. Bahkan jika kita tarik ke belakang, kecerdasan orang Indonesia itu mampu bersaing dalam level internasional. Karena tidak sedikit penemuan orang Indonesia yang telah diakui oleh dunia, tapi ditolak mentah-mentah di negaranya sendiri. Dan itu adalah bentuk dari betapa rendahnya sumber daya pemerintahan Indonesia untuk mendukung dan menghargai karya dari bangsa dan rakyatnya sendiri. Sampai kapankah keadaan yang sangat mengerikan ini akan terus berlanjut? Apakah sampai Pulau Papua dikuasai oleh Amerika? Sampai Pulau Kalimantan tergadai kepada Cina? Ataukah menunggu negara ini menjadi terpecah belah karena tidak terbaginya keadilan secara merata dan hutang yang terus bertambah? Entahlah, hanya waktulah yang akan memberikan jawaban pasti. Yang jelas, jika kekayaan alam Indonesia yang tidak akan habis hingga 1000 tahun ke depan ini tidak diiringi oleh tindak lanjut dan langkah konkret dari pemerintah, maka kerugian yang dialami Indonesia akan semakin sulit untuk dihitung. Karena sudah terlalu amat banyak harta kekayaan alam negeri ini yang dikeruk dan dirampas oleh asing. Lalu keadaan warga pribumi tidak lebih hanyalah menjadi babu yang tinggal dan tersandera di dalam rumah mewah milik mereka sendiri. Bang, numpang tanya bang, kenapa Prabowo melantik menteri-menteri bermasalah bang? Karena Prabowo pun jadi presiden perolehan suaranya bermasalah. Kenapa Prabowo perolehan suaranya bermasalah bang? Semua itu karena dukungan orang-orang bermasalah. Kenapa Prabowo didukung orang-orang bermasalah bang? Kok tanya saya? Ya tanya orang yang memiliki ijazah yang bermasalah. Lah kok harus tanya orang yang memiliki ijazah bermasalah bang? Nah, orang yang memiliki ijazah bermasalah adalah orang yang membuat masalah. Kenapa sih pemilik ijazah bermasalah membuat masalah bang? Karena banyak masalah. Kenapa banyak masalah bang? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.